Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita ke materi pembelajaran hari ini. Nah, pada pagi hari ini topik pembahasan kita mengenai conditional sentence. Nah, apa itu conditional sentence? Di dalam bahasa Inggris, conditional sentence itu diartikan sebagai kalimat pengandaian. Nah, mari kita lihat pengertian definisi dari conditional sentence itu. Nah, ini dia pengertiannya. What is conditional sentence? Nah, conditional sentence adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membuat kalimat pengandaian, harapan, keinginan, ataupun rencana yang mungkin dapat atau tidak dapat terwujud. Nah, itu dia tadi pengertiannya. Bisa jadi sesuatu rencana yang kita inginkan itu bisa terwujud ataupun tidak terwujud. Nah, di dalam conditional sentence ada dua bagian yang paling penting dalam membuat kalimatnya, yaitu yang pertama ada if clause dan yang kedua ada main clause. Nah, apa itu if clause dan main clause? If clause itu merupakan anak kalimat yang memiliki arti pengandaian, kalimat pengandaian, dan biasanya if clause ini berada di awal kalimat, namun bisa juga di akhir kalimat. Lalu setelah if clause, kalimat selanjutnya itu berupa main clause, yaitu induk kalimatnya. Nah, nanti kita lihat contoh supaya lebih mengerti lagi ya. Nah, conditional sentence atau kalimat pengandaian dibagi atas 3 tipe, yaitu conditional type 1, tipe pertama, conditional type 2, tipe kedua, dan conditional type 3, conditional tipe ketiga. Nah, pada pembahasan kita hari ini kita hanya membahas tentang conditional type 1, conditional tipe yang pertama. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia pengertiannya conditional sentence type 1, tipe pertama. Nah, di dalam conditional sentence tipe pertama ini digambarkan bahwa situasi yang mungkin diandaikan akan terjadi di masa depan dan kemungkinannya akan benar-benar terjadi. Jadi di tipe pertama ini apa yang kita andaikan itu benar-benar terjadi, bisa. Oke, itu dia pengertiannya. Nah, ini dia susunan atau pola kalimat dari conditional tipe pertama. Ada pola kalimat yang harus kita ketahui. Yang pertama itu pola kalimatnya harus mempunyai kata if. Tadi ya, seperti Miss bilang, if itu artinya jika, plus subject, plus simple present, atau verb 1, kata kerja pertama, diikuti subjek lagi, lalu setelahnya diikuti simple future ataupun will, lalu diikuti lagi kata kerja bentuk pertama. Oke, tadi dia kalau dia if clause-nya yang pertama dia subjeknya di depan lalu diikuti simple present atau kata kerja bentuk pertama. Lalu main clause-nya induk kalimatnya memiliki simple future atau pakai will, lalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Biar lebih paham, kita lihat contohnya. Nah, ini dia contoh yang pertama. If I find her address, I will send her an invitation. Kalau aja aku menemukan alamatnya, pasti aku akan mengirimkan undangan tersebut. Nah, di sini kita identifikasi yang pertama if. Ada penanda if, lalu diikuti subjek I, lalu diikuti kata kerja bentuk pertama find, lalu dihubungkan dengan tanda koma, setelah itu diikuti dengan subjek lagi, I, lalu diikuti dengan simple future will, lalu diikuti dengan verb 1, kata kerja bentuk pertama. Nah, di contoh kedua, if you study for the exam, you will pass it. Kalau kamu belajar keras di ujian ini, kamu akan melewatinya. Itu juga penjelasannya.
Dan yang contoh yang ketiga, if it is hot today, we will go swimming. Kalau hari ini cuacanya panas, kami akan pergi berenang. Nah, ini dia identifikasinya, if plus subject it plus hot. Hot itu dia verb plus subjeknya we, lalu diikuti simple future will plus kata kerja bentuk pertama. Oke ya, sampai di sini mengerti. Nah, ini selanjutnya setelah penjelasan di atas, Miss akan memberikan latihan. Lengkapi kata kerja di dalam kurung berdasarkan kondisional tipe pertama. Jadi kalian lengkapi kata kerja yang di dalam kurung berdasarkan kondisional tipe pertama. Ini dia ada contohnya, kalian baca dan pahami contoh kalimatnya. If Faris get the high score in a lesson, his parents give him a reward. Nah, ini ada contohnya. If Faris gets the high score in a lesson, his parents will give him a reward. Nah, ada soal 1 sampai 5, 1 sampai 6. Jadi kalian tinggal mengerjakan dari nomor 2 sampai 6. Lihat contoh di soal nomor 1. Kalian bisa mengikuti contohnya. Kerjakan di double folio dan dikumpulkan di hari Sabtu. Oke, sampai di sini mengerti ya, anak-anak. Have a nice study. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.